jalan. Nanti di sana. Oh. Ya. Tuh. Terima kasih LKKS Sekedar bagi rasa untuk warga setempat, termasuk yang di jalanan sudah dibagi-bagi. Amin. Mohon maaf tidak seberapa, tetapi rasa cepat dikasih. Mudah-mudahan Allah menerima amal baik kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alladzi ja'ala Ramadhana syahrus syiyam wa syahrul qiyam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Panitia bersama Sekretaris dan Bendahara Panitia penyelenggara bakti sosial Ramadan. Alhamdulillah hari ini Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan sampai hari ini yang ke-25 harinya. Dan alhamdulillah bisa hadir pengurus-pengurus inti termasuk Sekretaris Jenderal, Bendahara, dan para ketua harian, termasuk juga ibu-ibu yang hadir kesempatan ini. Atas nama penanggung jawab kegiatan, pertama mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia dan kawan-kawan yang telah sabar dalam upaya untuk merealisasi program Gebjar Ramadan ini. Sehingga terlaksana hari ini, yaitu buka bersama dengan bagi-bagi rasa ke warga masyarakat, termasuk juga para gelandangan pengemis, termasuk apa yang ada di jalanan, berupa takjil dan termasuk nasi boxnya. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan sesuai dengan kemampuan LKKS tahun ini, Allah menerima, membalas dengan berlipat ganda. Insyaallah. Dan pertemuan ini ingin diteruskan kembali, kalau bisa sih bulan Syawal nanti kita halal bihalal mengundang kabupaten kota, supaya pada kenal kantor, kenal pengurus di sini. Ya mungkin kabupaten kota juga masih baru-baru lagi.
kita nanti direncanakan Pak Quran sekretaris nanti enaknya bulan Syawal tanggal berapa nanti. Nah, kemudian yang kedua seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ya perencanaan untuk bakti sosial ini bagi-bagi sembako, tapi dananya kurang memuaskan. Dengan dana yang tinggal saldo yang sedikit itu, saya sih kalau dananya banyak setuju untuk bagi sembako. Tapi menurut saya ini ya, belum memutuskan nanti masukan-masukan. Ya karena di list juga tidak ada bagi-bagi sembako, hanya kegiatan takjil. Kita manfaatkan saja dana itu untuk kegiatan ke depan seperti halal bihalal nanti kekurangannya kita cari solusinya lagi insya Allah. Semoga LKKS ini tidak putus, tidak jadi suwung, jadi ada terus gitu. Terima kasih Bu Haji Iro selama 2 bulan sampai bulan Ramadan ini aktif hampir setiap hari, dan baik ada tamu maupun tidak ada tamu, LKKS udah ada yang nunggu. Jadi walaupun belum memberikan gajian yang diharapkan, tetapi dengan keikhlasan beliau, ada Pak Agus, tenang aja. Dan Pak Agus diperintah apa saja nanti yang berkaitan dengan LKKS, insya Allah siap itu. Itu saja. Sekali lagi ucapan terima kasih panitia dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon diisi kultum menjelang buka. Pak Rifat ya, ngisi Ki Umam. Ya makanya yang siapa aja gitu. Kalau Ki Umam yang ngisi kultumnya bagi rapat, berarti doanya nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidus suhur wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ketua Umum LKKS Provinsi Banten, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mahmudi MSI, Bapak Sekretaris, Bendahara, serta para pengurus LKKS Provinsi Banten yang hadir pada sore hari ini menjelang berbuka, yang raut mukanya sedang berbahagia. Pertama, kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayah, kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa yang ke-25 dengan lancar, dengan tanpa kendala, dengan sehat. Dan insya Allah kita akan sampai pada penghujung Ramadan dan kita akan menjadi orang-orang yang menang, yaitu minal faizin, orang-orang yang menang melawan hawa nafsu kita selama 1 bulan penuh. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Sayyidina wa Habibina wa Qurrati Ayunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga pada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, seharusnya masih banyak para sepuh ini sebenarnya. Berhubung ini yang merintah adalah guru, orang tua, jadi selaku anak murid, selaku santri, pantang menolak untuk perintah guru. Mari kita renungkan sebuah hadis Rasulullah SAW. Arba'atun man utiyahunna
faqad utiya khairad dunya wal akhirah. Ada 4 perkara yang jika diberikan 4 perkara ini, maka orang itu akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Apa 4 perkara itu? Yang pertama adalah qalban syakira, yaitu hati yang pandai bersyukur. Kita kadang bersyukur kalau dikasih rezeki, dikasih harta, dikasih sehat, syukur. Padahal syukur itu kita masih diberikan sakit, itu bersyukur. Kayak apa, nanti kita seumur hidup gak pernah sakit kayak Fir'aun. Maka kita diberikan sakit, kita bersyukur kepada Allah. Diberikan sehat, kita bersyukur. Diberikan rezeki dari Allah, kita bersyukur. Enggak ada rezeki, kita bersyukur juga. Jadi syukur itu harus kita punyai, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Jadi kadang kita kalau dikasih rezeki doang kita bersyukur. Kalau enggak dikasih rezeki, enggak ada rezeki, enggak ada syukur kita. Ngedumel. Padahal la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah akan ditambah rezekinya oleh Allah. Sebaliknya, wala in kafartum, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, Allah mengancam dalam Al-Quran, sesungguhnya azabku sangat pedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu perkara yang kedua adalah, kalau kita memiliki perkara ini, hal ini, kita akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Yaitu adalah walisanan dzakira, yaitu lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Ditambah lagi di bulan suci Ramadan ini, kita perbanyak zikir kita kepada Allah, perbanyak kita membaca Al-Quran. Surga itu kan merindukan 4 golongan. Yang pertama talil Quran, orang yang membaca Quran, orang yang dudukan surga. Apalagi bulan suci Ramadan nih, Allah melipat gandakan pahala. Membaca 1 ayat Al-Quran pahalanya sama seperti membaca seluruh Al-Quran di selain bulan Ramadan. Maka sebaliknya pun, kalau kita maksiat di bulan suci Ramadan, maka Allah lipat gandakan pula dosa-dosanya siapa orang berbuat maksiat pada bulan Ramadan. Maka di sisa Ramadan yang tinggal sebentar lagi akan meninggalkan kita selama-lamanya. Belum tentu kita tahun depan akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Yang 3 bulan sebelum Ramadan kita selalu panjatkan doanya. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Wa Sya'ban, dan berkahi kami di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami bulan Ramadan. Karena apa? Karena Allah di bulan suci Ramadan ini Allah turunkan rahmat kepada umat Islam. Allah lipat gandakan pahala perbuatan baik, amal soleh di bulan Ramadan. Maka kita rugi kalau di bulan Ramadan kita tidak isi dengan hal-hal yang baik, tidak isi dengan lisan yang zikir, yang selalu basah lidahnya untuk menyebut asma-asma Allah, nama-nama Allah. Apa sebaik-baiknya zikir? Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir adalah yaitu ucapan la ilaha illallah. Lalu yang ketiga adalah wabadanan alal bala'i sabira, yaitu punya badan ketika ditimpa bilahi, ditimpa musibah, dia akan sabar. Nah, karena musibah itu ketika diuji oleh Allah itu sabar. Ujian itu ada 2. Ada ujian yang menyenangkan, ada ujian yang menyedihkan. Jadi ujian itu bukan hanya yang menyedihkan saja. Ujian itu juga yang menyenangkan. Seperti Nabi Sulaiman diuji dengan harta, diuji dengan kedudukan. Sebaliknya Nabi Ayub diuji dengan kesusahan. Lah kita selaku umat Nabi Muhammad, kapan kita diuji? Ketika 2 hal kita diuji. Ketika kita diberikan kedudukan, ketika kita diberikan harta, ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah. Bukan itu kenikmatan hakiki, sebetulnya adalah ujian kepada kita. Apakah kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, atau sebaliknya kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu yang terakhir adalah, sebentar lagi akan buka puasa. Yang terakhir adalah ketika orang ini diberikan perkara ini akan mendapatkan kenikmatan dunia dan di akhirat. Yang terakhir adalah wa zaujatan solihatan, mempunyai istri yang soleh,
seperti baginda Rasulullah SAW punya istri Sayyidatina Khadijah yang selalu membela Rasulullah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ketika Rasulullah sedang menggigil karena melihat malaikat Jibril, langsung ketika itu butuh seorang sosok istri yang solehah, yaitu Sayyidatuna Khadijah yang selalu mendampingi Rasulullah. Hartanya, jiwanya ia berikan untuk Rasulullah, dakwah di jalan Allah. Nah, kita selaku bapak-bapak beruntung kalau kita punya istri yang solehah, yang seperti baginda Rasulullah mempunyai istri soleh, yaitu Sayyidatina Khadijah. Kalau itu yang 4 perkara ini kita punyai, insya Allah baik di dunianya kita bahagia, di akhiratnya kita juga bahagia. Sebagaimana doa yang kita selalu panjatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan berikanlah kami kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Itu saja kultum singkat pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa kita renungkan dan kita bisa ambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا يا الله من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك بكل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رضاك والجنة وما فيها ونعوذ بك من سخطك والنار يا عزيز يا غفار يا كريم يا رحمن الجبار. اللهم أجرنا من النار يا مجيب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وقراءتنا وتعبدنا وتضرعنا وتهليلنا وتمن تقصيرنا يا الله يا الله يا الله ويا خير نصر والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.